Ya, sekarang kita lanjutkan masih membahas tentang sunnah-sunnah, dua sunnah sebelum sholat. Termasuk ibu disunahkan ketika selesai baca adzan, ketika kita mendengar adzan tuh, ya tak? Kita disunahkan untuk menjawab setiap setiap ucapan si muadzin, ya. Wayujibu sami'uhuma, bagi orang yang mendengarkan adzan dan qomat itu edaknya menjawab, ya, menjawab. Jadi kalau si muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, terus asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jawabannya sama, ya. Yang beda ketika si muadzin membaca hayya 'alas shalah, ya, hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Ibu jawabnya hauqilah. Hauqilah itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu. Jangan si muadzin hayyalah shalah terus ibu hayyalah shalah. Hayyalah shalah, hayyalah shalah. Hayyalah shalah itu kan panggilan, ayo pada sholat, ayo. Masa ibu diajak sholat juga ayo sholat? Masa diajak terus ngajak lagi? Hayyalal falah artinya apa? Ayo mencari keberuntungan, ayo mencari kebahagiaan. Tuh, ya kan? Itu ibu jawab dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Terus gini, ketika si muadzin membaca waktu sholat subuh, as-salatu khairum minan naum, ibu jawab apa? Coba ya. Ayo, Bu. Ayo. Yang barusan tadi. Sodakta wa barokta wa ana minas, bukan wa barokta, wa barorta, ya kan? Wa barorta. As-salatu khairum minan naum, sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Apal, Bu? Coba bareng-bareng. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Sodakta wa barorta, coba bareng-bareng. Sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Begitu ya. Termasuk nanti ketika terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus la ilaha illallah, ibu juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu disunahkan ketika mendengar adzan kita jawab sama dengan yang tadi, ya.
Kemudian ibu disunahkan membaca doa ya setelah adzan dikumandangkan. Doanya gimana? Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Apal ora? Apal? Gimana tuh Kiai kalau saya kagak apal? Udah baca sholawat aja. Itu sebenarnya baca sholawat. Ya, paham nih, paham? Karena insya Allah kalau ibu membaca doa tadi Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah itu, insya Allah nanti ibu wajib mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya kan? Makanya harus tuh sunnah. Kalau belum hafal udah baca sholawat aja. Sholawat yang ibu hafal apa? Gitu. Ada yang nanya? Ada yang nanya? Jangan ditahan, jadi bisul nanti. Nah, kalau punya masalah, silahkan dikeluarkan masalahnya. Ada? Di luar tema nggak apa-apa, ya toh? Di luar tema silahkan. Kalau ada yang nanya, apa Bu? Iya. Iya. Cara ngubur ari-ari itu sebenarnya dikubur-kubur aja, ya kan? Sebenarnya dikubur-kubur aja. Cuma masalahnya itu kalau kita adat Jawa, adat Sunda, biasanya ngubur ari-ari itu ada temennya, ya kan? Ada temannya, kadang-kadang dikasihnya segala macam bawang, cabai, ya, dikasih sisir, dikasih silet. Itu mah adat doang, adat Jawa, adat Sunda. Boleh-boleh aja adat. Yang penting jangan mempercayai. Itu kalau nggak digituin nanti nggak selamat, itu jangan begitu. Kalau sampai mempercayai seperti itu, punten ini, itu bisa menjadi syirik. Ya, paham ya? Jangan terlalu percaya. Ya, ikutin adat aja lah, adat Jawa. Jangan ditentang juga. Bapak saya orang Jawa, mak saya orang Jawa, masih kayak gitu, masih berlaku. Kadang-kadang dikasih payung juga, ya kan? Dikasih payung, dikasih lampu juga, dikasih lampu biar gak kegelapan katanya. Itu tapi lama-lama nanti hilang sendiri. Jangan langsung dibilang itu syirik segala macam, jangan. Nanti hilang sendiri. Kecuali nanti gini, kayak dulu Pak Bu, kayak dulu waktu saya masih kecil, setiap mau panen padi, saya sama mak saya disuruh naruh takir. Ngerti takir? Takir itu yang terbuat dari bambu itu loh, daun bambu. Di dalamnya itu ada nasi, ada
ada telur, nanti ditaruh di situ, bilangnya begini, kalau nggak lupa saya juga, Mbok Sri, ada namanya Sri nggak nih? Bu Sri mana Bu Sri? Mbok Sri ini dikasih kayak gitu dulu, tapi sekarang udah kagak ada, udah mulai hilang, tapi ada 1-2, ya toh. Terus kemudian habis itu kita pergi, balik lagi, nanti kita mau ngambil telurnya. Ketika kita mau ngambil telurnya itu, kata mak saya disuruh begini, gaok. Kayak apa namanya? Apa namanya sih? Oh, gagak. Gaok, diambil tuh telurnya, dikocakin dimakan. Begitu nggak kira-kira? Dulu begitu, sekarang masih ada nggak? Udah mulai nggak ada. Itu adat aja, adat Jawa. Kalau di Islam nggak ada terus kayak begitu, nggak ada. Tapi memang bagusnya dikubur ari-ari teh. Ada orang yang punya pendapat nih, ari-ari itu bagusnya dikentirin ke kali, dihanyutkan ke kali, biar anaknya itu pengalamannya jauh katanya. Dan lain sebagainya. Enggak, bagusnya dikubur. Gitu ya Bu ya. Jadi enggak, yang penting jangan terlalu percaya. Kayak punya cincin ini bisa sirik sampean kalau sampai percaya sama cincin. Kalau cuma punya cincin nih, saya nggak punya cincin lagi, nggak musim cincin. Dulu banyak musim cincin tuh, Pak Wandi itu jagonya tuh. Pak Wandi ketua DKM, beliau itu cincinnya banyak, saya dikasih cincin hilang. Cincin. Nah, kayak cincin itu juga begitu, sampean jangan terlalu percaya cincin. Kalau saya memakai cincin ini, perempuan-perempuan pada ngelirik saya begitu ceritanya. Itu. Atau kalau saya pakai cincin ini, saya kecelakaan nggak akan apa-apa. Jadi itu ibaratnya mempercayakan pada cincin. Padahal yang menyelamatkan kita siapa? Allah. Yang memberikan kesehatan kita siapa? Allah. Itu. Pakai keris nggak apa-apa. Sholat pakai keris boleh nggak? Kayak Pangeran Diponegoro. Lagi sholat, Allahu Akbar, pakai keris, nggak apa-apa. Sirik nggak? Enggak. Sampai itu bisa sirik itu kalau pakai keris, sampai yakin dengan pertolongan itu keris, gitu. Ini keris bisa menolong segala macam ini itu. Nah itu Bu yang membuat sirik. Tapi kalau ibu nggak percaya, hanya sebatas hiasan, entah ya berkah deh, barokahnya dengan keris polo munyeng ini, berkahnya, barokahnya misalnya, itu nggak apa-apa. Jadi tetap yang menolong Allah. Kayak ibu makan bodrek, minum bodrek. Kalau ibu 100% percaya sama bodrek, ini saya minum bodrek ini, sakit kepala saya jadi hilang. Bukan kepalanya yang hilang lah ya. Nah, ngomong seperti itu, kalau ibu yakini itu bodrek sebagai penyembuh yang menyembuhkan, itu bisa sirik. Tapi kalau ibu dengan barokahnya, saya minum bodrek, alhamdulillah Allah menyembuhkan sakit kepala saya, itu nggak apa-apa. Minum entrostop, blek. Entrostop sanggup, ini jadi endorse lagi nanti. Jadi gitu, jangan percaya sama obat, tapi obat itu sebagai wasilah menyembuhkan. Kayak makan aja Bu, siapa yang memberikan kenyang pada kita? Allah. Ada orang makan kagak kenyang-kenyang ada. Saya pernah melihat ada orang makan, mungkin dia gak bismillah kali.
Itu makan piring ini satu onjat begini. Saya ngeliatnya aja, astagfirullah. Kita aja setengah entong, satu entong aja itu udah berat makan kita. Itu sampai begini nih, makan, ambil lagi. Itu di YouTube ada tuh. Di YouTube ada kan? Orang makan dikasih saus, ambil lagi, satu bakul habis. Itu mungkin nggak baca bismillah. Paham ini? Karena mungkin itu dibantu sama setan makannya. Makanya ibu jangan lupa setiap mau makan membaca bismillah gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada lagi yang nanya? Ada enggak? Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Sampai mana tadi ya? Oh ini nih. Wa Ibnu Najjar dan ada diriwayatkan oleh Ibnu Najjar an Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Salatun, ada 3 perkara. Lau ya'lamu, kalau mengetahui annasu manusia, ma apa baik fihina yang ada 3 perkara tadi, ma ukhidna illa bisuhmatin, dia tidak akan mendapatkan kecuali dengan diundi gitu Pak Bu, khirson ala ma fihina, karena pengen banget mendapatkan 3 perkara tadi. Minal khairi, dari kebaikannya, wal barokati, dan keberkahannya. Apa itu? At-ta'dzinu bis-shalah. Tuh. Ada 3 perkara ini kalau sampai diundi pun dia pengen mendapatkan. Kenapa? Karena pahalanya gede. Pertama adzan. Mengumandangkan adzan itu pahalanya gede. Muadzin itu pahalanya gede. Dia akan dapat pahala sebanyak orang yang datang ke masjid tuh. Subhanallah. Kiai, suara saya jelek. Ya nggak usah, jangan ada daripada orang pada marah, ya kan? Ini suara-suaranya yang bagus tuh. Padahal siapa muadzinnya Rasulullah? Muadzinnya Rasulullah siapa? Bilal bin Rabah. Suaranya bagus, suaranya indah, walaupun kulitnya hitam. Orangnya hitam, tetapi jadi nyanyi kita teh. Hitam itu pasti manis. Tapi bahayanya kalau hilang manisnya jadi enggak. Ibu ini yakin Bu, ibu kalau merasa hitam di TCI ini, ya Allah ya kulit saya teh kalau di TCI paling hitam misalnya, tenang Bu, datang aja ke Afrika. Ibu datang ke Afrika, ibu paling putih di sana. Yakin ibu paling putih, gak usah ke Afrika deh, berangkat umroh. Berangkat umroh ketika ada saudara-saudara kita yang dari Afrika, kan hitam. Orang Afrika itu kulitnya ada 2 doang, hitam sama hitam sekali. Itu doang, ya toh. Ibu hitamnya udah kayak gini aja nih. Ini kayak gini aja nih. Ya kan? Hitam, namanya juga hitam. Tetapi orang itu bukan dilihat dari hitamnya. Allah melihat bukan lihat dari kulit kita, enggak. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah kagak melihat jasad-jasad kalian. Mau kalian tinggi, mau kalian pendek, atau
Atau mau kalian setengah tinggi setengah pendek? Kayak apa setengah tinggi setengah? Mau kalian gemuk, mohon maaf yang gemuk ya. Mau kalian kurus, Allah nggak melihat itu semua. Mau kalian putih, hitam, merah, kuning, hijau, kagak ada orang kulit hijau mah. Jadi pelangi ujungnya merah, kuning, hijau. Kalau kuning ada, merah ada, merah ada bu, merah ada. Tapi kalau hijau nggak ada. Kalau hijau mah ulek itu mah, buto hijau. Allah nggak melihat warna kulit sampean. Wala yanzuru ila suwarikum, dan Allah juga kagak melihat wajah-wajah kalian, rupa-rupa kalian kagak. Mau sampean cantik kek, kagak cantik kek, itu nggak dilihat oleh Allah. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat hati-hati kalian. Hati kalian itu bu yang dilihat oleh Allah, keikhlasan kalian dalam beramal, menjadi orang tulus. Nah itu loh yang dilihat oleh Allah. Yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Amal kalian yang dilihat. Walaupun ada orang tubuh tinggi gede, perutnya six-pack, putih, apalagi ganteng, wow pokoknya ini. Tapi kalau kagak sholat, percuma. Kalau orang Islam nih, ini orang Islam nih ya. Cuma ibu juga begitu, cantik, bodinya, nggak usah diterusin lah pokoknya. Pokoknya cantik baik. Tapi kalau kagak sholat percuma. Ibu-ibu ini memang. Ini misalnya ada yang merasa paling cantik di TCI, se-TCI 1, 2, 3, 4, 5. Ibu paling cantik misalnya. Ibu pergilah ke Libanon. Ibu tahu Libanon? Libanon tahu? Libanon itu Tambun tuh. Tambun mulon terus sampai Bandara Soekarno-Hatta, naik pesawat ke Libanon. Libanon tuh ibu paling cantik di 1 TCI 1 sampai 5. TCI sampai berapa sih? 5 ya. Sampai misalnya bareng-bareng sama gadis-gadis Libanon, perempuan Libanon, ya Allah, ibu pasti paling begitu. Kalau ibu merasa di sini paling gak cantik, pergi ke Afrika, pasti ibu paling cantik. Ada teman saya tuh, bukan teman jamaah saya, dia biasa-biasa. Dia kemudian foto dengan orang Afrika waktu umroh, foto jebret, dia paling cantik saudara-saudara. Paham ini? Makanya jangan dilihat dari wajah, jangan dilihat dari badan. Tapi nanti di akhirat ibu-ibu ini semuanya insya Allah masuk surga. Kalau masuk surga, ibu ini menjadi orang paling cantik di antara bidadari surga. Kan dikisahkan ada seorang laki-laki masuk surga. Ketika dia berjalan masuk ke gerbang, disambut oleh perempuan cantik. Dia nanya, malaikat Ridwan, itu siapa? Kata malaikat Ridwan, itu adalah bidadari istrimu. Katanya, subhanallah, cantik kali. Dia jalan lagi, ada juga perempuan, dia digandeng lagi, Mas Agus. Langsung siapa? Ternyata ini juga istrimu, Mas. Saya juga istrimu. Istri banyak perut. Ketika dia berjalan terus, sampailah ke suatu tempat
Di situ ada perempuan cuan tuwi, saking cantiknya. Dibandingkan dengan bidadari-bidadari yang ditemui tadi yang mengaku istrinya, memang istrinya benar, pasangannya. Ya Allah, ternyata ada perempuan paling cantik, pakai mahkota kebesaran tuh, ya toh. Apa yang ditanya malaikat Ridwan tuh, malaikat itu siapa itu? Dia tersenyum tuh perempuan, Mas. Tapi nggak pakai Agus lagi ini, Mas. Kok situ kenal sama saya? Aku, Mas. Aku yang Markonah itu loh. Begitu. Aku istrimu dulu, Mas. Istrimu dulu yang di dunia dulu. Masa? Perasaan dulu kamu itu Markonah? Begitu. Perasaan dulu kamu hidungnya nggak mancung seperti sekarang. Dulu perasaan mancung deh, mancung ke dalam. Mas, ini saya, Mas. Ini saya. Kata malaikat Ridwan, betul. Itu adalah istrimu di dunia yang dulu bareng-bareng beribadah sama kamu, Mas. Itu. Subhanallah. Ternyata ibu nanti oleh Allah diciptakan oleh Allah di surga. Kalau masuk surga, ibu paling cantik, saking cantiknya. Percaya nggak? Harus percaya. Karena itu begitulah kira-kira. Ibu di dunia kagak bisa kebeli kalung, nanti ibu di sana nggak hanya pakai kalung, pakai rantai. Emas, gelang emas. Waduh. Yang penting masuk surga dulu aja deh, yang penting deh. Apapun yang ibu inginkan dikasihnya oleh Allah. Ya kan? Paham ini, paham? Ini jadi semangat ngaji, makanya ngaji. Nanti bareng-bareng kita masuk surga. Kalau ibu nih, kan saya wajah-wajahnya mulai ingat dikit-dikit, ya kan? Ingat-ingat dikit-dikit. Nanti insya Allah kalau saya misalnya oleh Allah, misalnya nih diselamatkan oleh Allah bisa masuk surga, kata Allah, Gus, kamu punya jamaah no, jamaah kamu tolongin dulu, kata begitu, jangan masuk surga duluan. Saya cari, mana nih? Ini jamaah nih. Saya kan nggak kenal ya. Dulu ini siapa nih? Terus ibu dah. Oke, saya kan jamaah TCI. Siapa nak? Saya kan itu dulu yang ngaji tiap Jumat. Oh iya masuk. Gitu. Gampang. Paham ya? Tapi begitu juga kalau saya misalnya nggak begitu, ibu masuk surga duluan. Ibu juga nolong saya. Gitu, saling menolong. Ya Allah, guru saya itu yang dulu ngajar Jumat itu sore itu saya gak mau masuk surga sebelum dia masuk surga juga. Gitu caranya, saling menolong. Paham? Cuma memang guru itu masuk surganya belakangan juga. Karena apa? Kalau jamaah enggak, langsung masuk aja, wong dia gak punya jamaah. Tapi kalau guru itu harus murid-muridnya dipanggil, muridnya, santrinya, jamaahnya harus diselamatkan, udah masuk semuanya. Kata malaikat, udah cukup semua, udah baru boleh masuk. Begitu. Subhanallah. Jadi enakan jadi jamaah dong. Tapi nanti tempatnya juga lain. Kalau insya Allah kalau para guru, kiai, ulama itu tempatnya lain. Di VIP. Ini kira-kira begitulah kira-kira, ya kan? Tapi memang jadi gini, orang itu walaupun surganya di tempat, kan surga ada surga Al-Firdaus, tempatnya Kanjeng Nabi yang paling tinggi itu, para nabi, para rasul di Firdaus. Ada surga Adnan, ya kan, Adnan. Ada Darussalam, ada Darul Muqamah, terus ada Al-Jannah dan sebagainya.
Itu sesuai dengan amal ibu. Kalau amal ibu biasa-biasa, ya surganya biasa-biasa. Tapi walaupun surga biasa-biasa, ibu itu udah merasakan nikmat yang luar biasa. Dan ibu nggak ada iri-irian nanti di sana. Nggak ada ngiri, nggak ada. Karena apa? Karena apa negara ya? Ya begitulah pokoknya. Karena di dunia, di surga itu udah nggak ada nih iri dengki, udah dicabut oleh Allah semuanya. Saya di surga gimana dong kalau saya pengen makan somai? Misalnya ibu sukanya somai, langsung ibu dikasih, ya somai. Jangankan somai, rajanya somai aja dikasih. Ibu makan somai nih, kayak somai beneran. Ketika ibu makan, rasanya beda dengan somai TCI ini. Ini ya, makanya kita harus kita di dunia capek-capek dulu nggak apa-apa. Nanti di akhirat kita bersenang-senang. Kata Bang Haji Roma Irama, gimana Bu? Berakit-rakit ke hulu, terkepriwe, berenang-renang ke tepian, kan begitu ya? Sakit-sakit, susah-susah. Ini ternyata Novan Roma Irama semua. Nah begitu Bu, ya kan? Ada yang nanya? Iya. Seimbang gimana antara dosa sama amal itu? Masuk mana itu? Imbang. Ditimbang ternyata imbang naik ya. Nah itu Bu, gini. Sebenarnya kullu ummati yadkhulunal jannah. Tiap-tiap umatku itu akan masuk surga semuanya. Illa man aba, kecuali orang yang nggak mau masuk surga. Ini gini Bu, semua itu kalau dosanya dikit, ya kita masuk neraka itu bukan masalah imbang dan keimbang. Nih, misalnya nih, dia maksiat, ya toh? Ini kan nggak pantas kan masuk surga. Seperti baju aja. Seperti baju itu loh, baju ibu cuci dulu toh. Kalau baju udah bersih, kagak ada kotoran, baju itu udah udah wangi, gak mungkin ibu cuci lagi, ya kan? Sama nanti itu tergantung dosanya orang teh. Kalau dosanya dikit, maka dia ke neraka juga sebentar. Tapi kalau dosanya banyak, ya lamaan gitu. Jadi dosa itu tetap, jadi seperti itu, bukan terus ditimbang. Ini timbangan ini dibersihkan dulu nih, ya kan? Tetap ditimbang. Paham ini? Ternyata ini kalau udah gak punya dosa, baru dimasukkan ke surga. Kalau dosanya itu parah, ibarat baju itu udah dekil, super dekil, itu harus direndam dulu. Direndam gak cukup sehari, 7 hari. Ya kan direndam. Setelah direndam dikasih molto lagi. Dikasih apa? Pemutih, dikasih ini, tetap aja gak hilang. Kadang-kadang akhirnya makin lama. Kalau orang itu dosanya banyak ya di neraka ya lama. Kalau udah bersih kan gitu, baju tuh dicuci, disetrika, kan disetrika panas juga kan? Disetrika panas gak? Iya, kira-kira begitulah. Disetrika, setrika udah bersih, rapi, baru dimasukkan ke lemari. Sama kita juga begitu, disetrika dulu. Waduh, ngeri juga ya.
Jadi begitu, bukan terus imbang apa-apa. Kalau ibu bersih, kayak para sahabat nih, sahabat-sahabat Rasulullah nih, yang tanpa hisab masuk surga, yang enggak masuk neraka nih. Ternyata ini Bu, amal ibadah itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang lewat. Bisa aja kegerus tuh dosa-dosanya. Ibu dulu punya dosa. Ada nggak ibu-ibu ini yang nggak punya dosa dulu? Ya siapa tahu ibu dari SD sampai sekarang nggak punya dosa belas. Siapa tahu, ya toh. Tapi itu kelihatannya teh kagak ada. Betul apa benar? Entah dosa mata, entah dosa telinga, ada dosa tangan, ada dosa kaki. Ini dosa semua. Tapi ada juga yang dihapuskan oleh Allah, dibersihkan dengan ini. Nah ternyata setelah dibersihkan habis amalnya ini otomatis dia langsung masuk surga. Semoga ibu-ibu ini juga dosanya dihapuskan oleh Allah. Paham ini? Tapi kalau amalnya sama dosanya nggak imbang, ya udah. Apa lagi? Disetrika dulu aja tadi. Gitu kira-kira Bu. Jadi kalau ditimbang terus ini jumlahnya ke kiri gimana nih? Bukan begitu. Jadi yang dosa-dosa ini dibersihkan dulu. Gitu, ditimbang. Namanya Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu hari penimbangan. Ada Yaumul Hisab, dihitung, ya kan? Nanti melalui Siratal Mustaqim, jalan, ya, dan seterusnya, sampai orang itu masuk surga ataupun tidak. Ada lagi yang nanya, jam berapa ini? Udah 5:30 pula ini. Allahu Akbar. Ya udah ya. Ngaji mah santai aja ngaji, jangan terlalu serius. Ngaji ibu serius banget juga ngapain? Santai, ya kan? Semoga semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kebahagiaan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mohon maaf ibu-ibu kalau ada kekurangan, ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.